sering main ke sungai, ke bukit-bukit di hutan. Ternyata dia itu diikuti oleh eyang saya. Jadi masih punya ras atau garis keturunan dari eyang jenengan ya. Nitis ke adik Rafa ini, sehingga adik Rafa ini punya kelebihan yaitu indera keenam atau yang lebih dikenal dengan nama anak indigo. Kalau malam itu kadang dia itu ngomong, Romo, Romo, kok di depan pintu itu ada orang, itu siapa? Oke teman-teman, jadi saat ini kita akan menuju ke sebuah kampung yang terpencil ya di daerah Jombang Barat. Kita akan silaturahmi ke rumah anak indigo yang viral, yaitu adik Rafa ya. Jadi akses jalannya seperti ini ya teman-teman, sangat ekstrim ya. Ya harus melewati hutan pedalaman juga, dan nanti ada melewati Sungai Purba. Keren jalannya. Nah di depan sana ada jembatan atau bekas jalan lori peninggalan Belanda, yang dimana itu ada gunung yang dibelah dijadikan akses menyeberangi Sungai Purba, yang tentunya sangat kalau malam sangat bikin berinding gitu teman. Nah itu rekan-rekan yang lainnya istirahat ya, istirahat sini. Mau review dah? Hah? Langsung ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, ini adalah Sungai Purba, jembatan Gedung Cinet yang tingginya 100 meter ya. Dan bismillah. Selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai ya di rumahnya atau di kampungnya di Rafa anak indigo ya. Dan di sini jalan masuk gang menuju ke rumahnya ini melewati gang sempit yang cukup hanya untuk kendaraan beroda 2 atau motor ya. Nah di situ ya teman-teman, ini yang saya maksud tadi. Seperti inilah kondisi rumah adik Rafa anak indigo yang berada di ini wilayah Jombang Barat ya, perbatasan Nganjuk ya. Jadi sebelah sana sudah Nganjuk teman-teman, dan seperti inilah rumahnya adik Rafa yang viral sebagai anak indigo tersebut. Nah, coba kita keliling dulu ke belakang ya. Kita lihat seperti ini teman-teman. Jadi dinding rumahnya seperti ini, dan momplong tomlungu ya. Coba kita keliling ke belakang ya. Sangat memprihatinkan sekali teman-teman. Seperti ini. Jadi hanya dinding-dindingnya terbuat dari anyaman bambu, atau bahasa lokal warga itu namanya gedek teman-teman ya. Nah seperti ini. Dan dengar-dengar ya ini dari tetangga, saya juga sempat ngobrol sama warga arah sini, ini bukan tanah miliknya. Jadi adik Rafa ini, orang tuanya adik Rafa ini numpang gitu teman-teman ya, numpang di rumah saudara, di tanahnya saudara atau masih keluarga kerabat ya. Jelas ini bukan rumah pribadinya. Nah kita mudah-mudahan ada, tapi tadi ya terlihat pintunya tertutup ya teman-teman. Nah, kita coba nanti akan masuk ke sana. Oke. Ngapunten, Bapak Mbah Suro, ya Mbah Suro ya, dengan Ibu beserta adik Rafa. Di kesempatan hari ini kita bersama rekan-rekan yang lainnya, alhamdulillah bisa sowan ya, silaturahmi ke sini ya, dengan tujuan kita nyambung seduluran. Yang kedua juga ada sedikit oleh-oleh buat adik Rafa ini, mudah-mudahan bisa berguna. Nah di sini setelah kita sampai di yang saya sendiri lupa desanya, Bapak
Ini ikut desa apa, Pak? Berangkal. Oh, Berangkal ya. Jombang gitu aja ya. Oke, Iya. siap. Ya, Ibu sendiri ibu rumah tangga gitu ya. Kagungan putra pinten, punya anak berapa? 5. 5. Yang paling besar? Mbak Siska nih. Oh, setelah Mbak Siska, terus adik Rafa ini, Terus Bayu. terus yang kedua kembar ini ya. Nggih. Jadi 5 anak ya. Untuk Mbah Suro sendiri, mohon maaf, sehari-hari bekerja sebagai apa, Pak? Saya sebagai kuli bangunan. Kuli bangunan. Ya, kebetulan hari ini jenengan pas libur ya. Karena tidak ada janji kita mendadak datang ke sini ya tadi ya. Iya. Selain dari kuli bangunan, saya lihat di sini banyak sekali properti atau benda-benda antik seperti apa ya, perlengkapan untuk kesenian, sebuah kesenian tradisional. Jenengan sebelum jadi kuli bangunan dulu pernah ikut jaranan gitu, Pak? Dulu pernah di Telongagung sampai ke Pekanbaru Riau, Sumatera kan. Terus akhir-akhir ini saya mendirikan kesenian jaranan ini di Surabaya, daerah Wiyung, Surabaya. Akhir-akhir ini maksudnya di tahun-tahun ini atau beberapa tahun yang lalu, Pak? Ya, akhir dari tahun 2023. Kalau boleh tahu disebutkan nama keseniannya, nggak apa-apa? Nama keseniannya itu Turonggo Jayakusumo. Turonggo Jayakusumo. Dan masih aktif sekarang? Sudah nggak aktif. Oh, sudah tidak dilanjutkan atau bubar atau gimana, Pak? Ya bubar memang. Ya maklum lah, namanya orang kan nggak tahu kita kan, saling menjatuhkan gitu. Persaingan gitu ya? Ya pastinya. Iya. Jadi Mbah Suro ini juga punya kelebihan loh teman-teman. Beliau merupakan bopo kalau nggak salah ya, kalau di jaranan itu ya. Dan nanti kita akan mencoba review. Mbah Suro ini punya pusaka teman-teman. Punya pusaka apa, Mbak, namanya, Mbak? Namanya pusaka Beliring Abang. Keris gitu ya. Keris. Ya, nanti setelah kita ngobrol ini, jenengan bisa menunjukkan pusakanya ini biar penonton tidak penasaran gitu loh. Ya, sebelumnya juga kami minta maaf, nggak apa-apa ya kalau boleh tanya. Ini panjenengan sekeluarga kan saya lihat memang ngapunten nggih, sangat memprihatinkan tempat tinggal jenengan nggih. Seperti ini ya. Mohon maaf sebelumnya. Ini tanah yang jenengan tempati atau rumah yang jenengan huni ini rumah sendiri ya? Ini rumahnya neneknya istri saya. Mbak. Oh, rumahnya nenek. Oh, gitu. Oke. Sudah berapa tahun, Pak, Bu, jenengan tinggal di sini? Kurang lebih 10 tahunan sekarang. 10 tahun. 10 tahun ya. Iya. Oh. Rumah tangga sudah lama? Ya 10 tahun ini. Oh, jadi setelah menikah dengan ibu ini terus menempati tempat ini gitu ya? Iya. Iya. Kalau boleh tahu juga dari pemerintah juga sering mendapat bantuan gitu? Insya Allah dapat sembako gitu. Gitu. Ya berupa beras, minyak, sama ya keperluan. Iya. Dari apa? Bansos itu ya. Bansos itu. Terus dari program Jokowi kan ada program dari Kementerian Pekerjaan Umum itu yang dinamakan bedah rumah itu. Apa pernah didata atau ditawari atau gimana? Nggak pernah? Oh, dulu pernah. Sebelum saya menikah di tahun 2022 ya. Saya itu masih baru sebetulnya. Cuma saya di sini sudah 10 tahun gitu kan. Itu saya dikasih tahu, terus dibilang sama Pak Lurah, Mbah Suro, kalau sampean sudah bisa saya nikahkan, insya Allah sampean saya daftarkan masuk ke bedah rumah, bantuan pemerintah gitu kan. Iya. Cuman saya bilang, ya terima kasih banyak Pak Lurah semuanya atas bantuannya dan pengertiannya. Saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi amal ibadah sampean besok kelak di dunia di akhirat. Iya, kan.
Nah, Terus kelanjutannya ada tindak lanjut nggak setelah itu? setelah itu ada ketindaklanjutan, cuman ada sesuatu yang tidak berkenan gitu kan dalam keluarga istri saya kan. Nah, gitu. Cuman ya mungkin itu bagi orang yang nggak senang kan. Gitu. Ya maklum aja, namanya hidup di lingkungan kan. Ya setelah itu tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang. Berarti tidak berkelanjutan gitu Pak ya. Belum Mungkin ada. ada tekanan-tekanan dari pihak lain gitu ya. Nah ya, Oke lah, mudah-mudahan dengan tayangnya video ini nanti ada pihak-pihak yang lebih peduli lagi sama keluarga panjenengan, karena melihat ngapunten ya keadaan iya. ya rumah jenengan ya sangat memprihatinkan. Ini kalau hujan nggak tampias ini, Tampas. Nek tra angin. angin gitu ya. Nek hujan Kalau angin air hujannya masuk semua gitu ya. Insya Allah. Dan nanti setelah sesi ini kita boleh nggak review masuk ke dalam gitu ya? Boleh. Kita lihat-lihat lokasi di dalam rumah panjenengan. Ya, ini kita ke adik Rafa ya, adik Rafa. Ini kan terkenal dengan kami menyebutnya anak indigo karena adik Rafa ini punya kelebihan. Ketika kita bertemu adik Rafa ini pun lokasi tempat pertemuan kita aneh di hutan. Nah, setelah kita ajak ngobrol, ternyata nyambungnya ke hal gaib. Adik Rafa ini bisa melihat hal-hal gaib dan ya di luar nalar gitu ya, bisa dibilang anak indigo. Iya Pak, Bu, apa adik Rafa ini apa benar punya kelebihan atau indera keenam yang disebut anak indigo itu? Kalau masalah itu sebetulnya ya mungkin itu kuasa Allah itu ya. Ya mungkin ada silsilah dari keluarga besar saya. Ya mungkin ada yang mengikuti dia gitu kan. Nah, gitu. Jadi dia itu sering menyendiri. Dia tidak suka berteman di lingkungan gitu kan. Oh sebentar. Oke, kita naik lagi ya karena si kecil rewel kasihan ya. Jadi biar mungkin ngantuk gitu. Ya Pak, nyampe mana tadi pembicaraan kita ya? Adik Rafa ya punya kelebihan yang seperti yang kita ketahui seperti apa ini? Kita butuh kesaksian dari orang tua dari adik Rafa ini biar dikira kita tidak mengada-ngada. Ya seperti apa Pak? Ya seperti begini contohnya ya. Ya mungkin selama ini saya kan sering bekerja di Surabaya gitu kan. Jadi saya itu tidak sepenuhnya mengetahui gitu kan ya. Cuman setelah saya perhatikan saya pulang dari Surabaya gitu, kok aneh gitu kan. Ada apa di balik semua ini? Anak saya yang satu ini itu namanya Dik Rafa kan. Nah, setelah saya telusuri dia kok sering main ke sungai, ke bukit-bukit di hutan itu kan. Nah, ternyata dia itu diikuti oleh eyang saya dari Jawa Tengah gitu kan. Nah, itu jadi masih punya ras atau garis keturunan dari eyang jenengan ya. Nites ke adik Rafa ini sehingga adik Rafa ini punya kelebihan yaitu indera keenam atau yang lebih dikenal dengan nama anak indigo. Dan ini Pak saya tanya lagi, adik Rafa ini kata orang-orang sini malah nggak punya teman kecil ya, nggak punya teman sepantaran gitu ya. Dia suka main sendiri, apa benar itu Pak? Ya memang betul. Itu betul. Jadi saya sendiri pun heran gitu kan, melihatnya pun heran. Ya herannya karena seharusnya anak seusia ini kan temennya banyak ya, main sama teman sepantaran gitu. Kalau malam gitu nggak pernah ngigo atau ada gejala aneh gitu Pak? Kalau malam itu kadang dia itu ngomong gitu. Romo, kok di depan pintu itu ada orang itu siapa? Saya bilang nggak ada orang, saya bilang kan. Itu kamu itu ngigo paling tahu, saya bilang gitu. Jadi dia melihat penampakan sosok astral gitu ya, yang jenengan tidak bisa melihat gitu ya Pak ya? Iya betul. Pernah nggak adik Rafa ini tiba-tiba malam terus keluar rumah atau kemana gitu? Ya pernah gitu. Jadi tengah malam keluar rumah gitu? Iya, kadang itu saya ikuti itu arah ke Sendang gitu kan, kadang ke Punden gitu. Insya Allah.
Gitu. Ini sangat luar biasa sekali ya ini. Dan ini teman-teman, jadi seperti ini kita ya bersama rekan-rekan YouTuber Jombang ya, untuk kesempatan kali ini di hari ini kita sowan silaturahmi ke rumah keluarga adik Rafa ini ya. Pak, kita kembali ke awal tadi ya. Apa jenengan katanya kan punya peninggalan dari leluhur. Bisa nggak kita review, Pak? Menunjukkan ke kita-kita. Insya Allah bisa. Monggo Pak, diambil, kita tunggu ya Pak ya. Ya, Mbah Suro, ini kan jenengan pegang 2 buah pusaka ini ya Pak ya. Oke. Satu. Kalau satu sama itu cambuk itu. Ini cambuk, ini kan kolornya. Oh gitu. Ya, barangkali bisa dijelaskan ini pusaka apa, terus khotamnya seperti apa ini, biar lebih enak gitu ya. Kalau ini namanya pusaka Bliring Abang, gitu ya. Nah, itu walang sengkelat Bliring Abang. Ini biasa saya pakai khusus untuk kesenian kuda lumping kan, atau jaranan di Turonggo Jayakusumo ataupun Savitri Putro di daerah Pekanbaru Riau. Kalau yang di Surabaya namanya Yuda Turonggo gitu kan. Terus ini untuk perlengkapan kolor sabuk gitu ya. Nah, terus ini namanya cemeti. Ini pecut khusus untuk membuka aura-aura negatif gitu kan. Nah, intinya sebelum kita main jaranan itu kita harus izin dulu, izin ke tempat undan ataupun yang dinamakan alam semesta gitu kan ya. Jadi intinya agar semua pemain itu bisa selamat, tidak ada apa-apa gitu kan. Termasuk piandel gitu Pak ya. Oke. Terus ada kelebihan lain dari pusaka-pusaka ini Pak, atau memang ini hanyalah piandel gitu? Ya kalau ini sebetulnya dinamakan piandel ya bisa, dinamakan tidak ya bisa gitu kan. Karena apa? Semuanya itu tergantung kita sendiri yang memakai. Gitu. Ya, terima kasih. Dan ini untuk selanjutnya kami mohon izin untuk review ke dalam rumah jenengan. Boleh kan Pak? Monggo. Ya, tapi ya sebelumnya minta maaf ya Pak ya. Oke, siap ya. Oke teman-teman, sesi selanjutnya kita akan review seperti apa sih keadaan rumah keluarga Bapak atau Mbah Suro ini, adik Rafa ini ya. Jadi biar para penonton tahu seperti apa sebenarnya kehidupan dari mereka yang hidup di desa pelosok ini. Teman-teman, jadi ya insyaallah teman-teman, ini pakaian ya atau baju-baju yang karena di rumah adik Rafa ini hanya ada 1 lemari ya, jadi bagiannya ditaruh sini karena 5 anak ya. Dan dinding-dinding dari rumah ini terbuat dari, kalau ini gebyok teman-teman, dan ini bambu yang masih utuh, dan ini adalah lemari ya yang penuh pakaian ya teman-teman. Kita coba masuk ke dapur. Insyaallah ini seharusnya pemerintah lebih peka ini kalau ada warganya seperti ini ya kondisinya teman-teman. Masya Allah, ini penuh dengan pakaian teman-teman, dan sangat memprihatinkan ya. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini bisa mengetuk hati para dermawan ya yang kiranya hormat ya sutilah mengulurkan tangannya dan berrezeki ya. Iya, ini bolong ya. Banjir kalau hujan. Luas ini Jawa Tengah. Iya, dan ini dapur loh kan. Tepat Allah Akbar. Tepat Telaten. di Daerah atap yang bolong ini dapur teman-teman. Masya Allah. Mboten aktif kan. Soalnya kan Dan ini loh sangat berbahaya teman-teman. keadaan kalau Jadi dapurnya berdekatan langsung dengan banner gitu loh. Seandainya ini ada api terus ditinggal, ini kan kecelakaan gitu ya. sangat berbahaya teman-teman. Ini kalau dingklang ya. Kayaknya nggak masak ini. Kayaknya nggak masak ini teman-teman. Tapi mboten saged ngaktifaken sih an.
Nggak masak kan? Nggak masak, saya lihat-lihat nggak puasa mungkin ya, masih puasa ya. Masih kan ini bulan puasa. Ya Allah, jadi ini kamar yang Kembar itu yang ini. juga Satu net dibeto Mbak itu Lin. Di Nah, nomor ini 45. kamarnya penuh dengan pakaian semua kan. Saudaranya dari 5. Iya, ada lemari tapi nggak muat. Ya karena bisa dibilang keluarga besar ya, anaknya 5, berarti bertuju sama orang tuanya. Ya dengan adanya tangan ini mudah-mudahan ada yang terketuk lah hatinya, entah itu dari dermawan atau enggak, ya nggak harus dari pemerintah lah. Siapapun yang barangkali ingin berbagi rezeki bisa datang ke sini. Untuk alamatnya nanti bisa di kolom komentar ya, biar kita kasih di kolom komentar. Kita coba review kamarnya. Bu ngapunten nggih, napa sakit review kamar nggih? Mboten. Kita lihat kamar jenengan. Apa nggih? Bu, tadi saya ke dapur kan. Saya lirik makanan kok nggak ada. Belum masak. Pemasak niku Oh, jam 1. buat sahur aja. Oh iya, puasa ya Bu. Ya nggih nggih. Oh, pantesan tadi nggak ada masak. Ini kamarnya Bu ya. Ngapunten nggih. Kelihatan kayu niku. Ya nggih niku sampun kula tingali pawone. Seperti ini. Wedhus sing kaya biyen-biyen Mas kula niki. Bolong jadi kamarnya dari ini ya, dari apa? Dinding dari bukan dari apa bambu yang dianyam itu, gedek ya, gedek widik ya. Oh ini widik, Jemur tembakau. bukan gedek, bukan. Oke. Pak, Bu, ini oleh-oleh dari kami sedikit, semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Dan kami beserta teman-teman mohon pamit dulu.